Halo kawan, di pertemuan pagi ini saya akan mencoba menerangkan kalian materi pada pertemuan yang kedua, yaitu Kerajaan Tarumanegara. Kita tulis di sini ya, Tarumanegara. Kalau kemarin kita belajar Kerajaan Kutai, maka pertemuan selanjutnya yang akan kita bahas kali ini adalah Kerajaan Tarumanegara, di mana Kerajaan Tarumanegara sendiri adalah kerajaan tertua kedua setelah Kerajaan Kutai. Oke, jangan lupa masih ingat dengan saya Yunita, guru kalian sejarah peminatan. Kita kasih smile dulu biar belajar kalian tambah semangat. Oke, kita langsung aja membahas tentang Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara dapat kita lihat dari kehidupan politiknya. Bagaimana kehidupan politik di Kerajaan Tarumanegara? Oke. Di sini kehidupan politik dapat kita bedakan menjadi dua, yaitu berdasarkan pada bukti dari luar dan bukti dari dalam. Jadi nanti ada banyak sekali bukti-bukti dan prasasti yang menceritakan tentang berdirinya Kerajaan Tarumanegara itu sendiri. Nah, ngomong-ngomong tentang Kerajaan Tarumanegara ini berdasarkan kepada berita ataupun berdasarkan pada prasasti yang ada, sudah mulai muncul di Nusantara pada kurang lebih pada abad ke-5 Masehi. Nah, berarti setelah munculnya Kerajaan Kutai, maka 5 Masehi kemudian muncullah Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara itu sendiri adalah kerajaan Hindu tertua kedua setelah Kerajaan Kutai yang terletak tepatnya ada di Kota Bogor. Iya, di Jawa Barat. Oke. Ini letak dari Kerajaan Tarumanegara. Oke, kita langsung aja kita kupas satu persatu tentang bukti dari luar. Bukti dari luar keberadaan Kerajaan, saya singkat ya, Tarumanegara. Banyak sekali buktinya. Kalau dari luar berarti di sini banyak sekali tokoh-tokoh yang menceritakan tentang keberadaan Kerajaan Tarumanegara. Salah satunya ada Berita Fahien, tulisannya Fasien, membacanya Fahien. Berita Fahien. Ada lagi berita dari dinasti Sui. Berita dari dinasti Sui. Yang ketiga ada berita Cina. Berita Cina. Biasanya Cina ini kita kenal dengan dinasti, salah satu dinasti yang terkenal saat itu adalah dinasti Tang. Oke, dinasti Tang. Salah satunya menceritakan tentang kerajaan yang bernama Ptolemy. Nah, kerajaan Ptolemy ini nanti akhirnya menjadi kerajaan yang kita kenal sebagai Kerajaan Tarumanegara. Oke. Itu kawan-kawan, berarti di situ ada 1, 2, 3 berita luar negeri tentang keberadaan Kerajaan Tarumanegara. Kita lanjut di sebaliknya ya. Kita akan kupas berbagai macam bukti tentang kehidupan politik, salah satunya bukti dari dalam tentang Kerajaan Tarumanegara. Oke, dapat kita tulis di sini.
berita dari dalam tentang Kerajaan Tarumanegara. Oke. Di sini yang akan kita kupas tentang berita dari dalam Kerajaan Tarumanegara, kita akan membahas tentang yang namanya prasasti. Oke. Kenapa pada pertemuan kali ini saya membuat video pembelajaran? Tujuannya adalah ketika kita belajar sejarah, saya mengharapkan kawan-kawan semua akan menjadi lebih mudah, menyenangkan, dan mudah menghafal ketika mempelajari pelajaran sejarah. Mengapa? Karena nanti di dalam prasasti ini kita akan mengenal banyak sekali prasasti. Kurang lebih ada 7 buah prasasti yang kalian harus hafalkan di dalam Kerajaan Tarumanegara. Nah, ketujuh prasasti ini akan saya buat jembatan keledai supaya kalian lebih mudah menghafalkan. Mungkin di kelas 1 kalian sudah pernah mendapatkan materi ini. Ada yang masih ingat tentang prasasti-prasasti yang menceritakan tentang Kerajaan Tarumanegara? Oh, mungkin ya. Salah satunya kita pernah mempelajari yang namanya prasasti Ciaruteun. Prasasti Ciaruteun. Ada lagi Cidahiang. Ada Pasir Awi. Ada Kebon Kopi. Ada Tugu, ada Jambu, dan satu lagi ada prasasti Muara Cianten. Oke. Sulit sekali ya tentunya kalau kita menghafalkan 7 prasasti ini. Apa saja toh prasasti yang ada di dalam Kerajaan Tarumanegara? Kurang lebih ada 7 ini. Nah, cara yang mudah untuk menghafalkan prasasti ini, saya punya jembatan keledai. Tapi sebelum saya kasih jembatan keledai, kasih dulu smile biar kalian lebih mudah mempelajarinya. Oke, prasastinya ini ada Cici, Pake, Tu, Jamu. Oke. Ingat ya kawan-kawan, jembatan keledai ini bukan hanya akan mempermudah kalian di dalam belajar di sekolah, tapi insya Allah nanti kalau kalian mengikuti senam PTN atau SIMA UI dan lain sebagainya, salah satu dari prasasti ini pasti akan keluar. Dan saya harapkan kalian juga harus mengingat jembatan keledai yang saya kasihkan untuk kalian. Oke. Apa tuh itu Cici Pake Tu Jamu? Kita kupas satu persatu. Ci itu adalah Ciaruteun. Ini nomor 1. Nomor 2-nya, Ci yang kedua itu ada Cidahiang. Pa-nya itu ada Pasir Awi. Ke-nya ada Kebon Kopi. Tu-nya itu ada Tugu. Poin 5 ya. Kemudian Ja-nya ada prasasti Jambu, dan Mu yang terakhir itu ada prasasti Muara Cianten. Mudah kan kawan-kawan? Cici Pake Tu Jamu. Oke, kalian ingat Mbak Cici? Berarti kalian ingat salah satu prasasti dalam Kerajaan Tarumanegara. Selanjutnya, kalau kalian sudah mendapatkan jembatan keledai tentang prasasti Tarumanegara, kalian juga harus menghafal satu persatu dari prasasti tersebut. Tapi nggak usah khawatir kawan-kawan, 7 prasasti yang kalian pelajari ini biasanya tidak keluar semuanya. Baik itu nanti di soal semesteran ataupun di soal SIMA UI, senam PTN, atau nggak usah jauh-jauh ketika kalian menghadapi ujian sekolah nanti di kelas 12 nanti, tidak semuanya akan keluar. Oke,
Saya akan mencoba satu persatu. Isinya tentang apa prasasti ini? Isi dari Ciaruteun. Oke, isi tentang Ciaruteun ini menceritakan tentang kebesaran dari raja. Siapa raja yang memimpin kerajaan Tarumanegara? Rajanya adalah Purnawarman. Oke. Kemudian prasasti lagi yang sering keluar kawan-kawan yaitu adalah kebon kopi. Isi kebon kopi. Oke. Di dalam prasasti kebon kopi ini menceritakan tentang sebuah kendaraan Dewa Wisnu yang sering digunakan Dewa Wisnu pada masanya itu ya, yaitu yang bernama Gajah Airawata. Oke, pada masa itu kawan-kawan, yang namanya Gajah Airawata itu adalah sebuah kendaraan atau tunggangan Dewa Wisnu di mana gajah ini bisa terbang. Tapi kalau sekarang enggak ya, yang bisa terbang itu pesawat dan teman-temannya. Oke, lagi prasasti apa lagi yang sering keluar? Yaitu salah satunya adalah prasasti Tugu. Saya kasih sini isi prasasti Tugu. Oke. Isi dari prasasti Tugu di sini yaitu sebagian besarnya. Jadi sebagian besar atau pada umumnya menceritakan tentang kehidupan ekonomi kerajaan Tarumanegara. Yang seperti apa? Oke. Kita balik dulu ya teman-teman ya. Ya, saya tulis di sini isi prasasti Tugu. Tadi sudah saya jelaskan bahwa prasasti Tugu itu menceritakan tentang kehidupan ekonomi. Nah, kehidupan ekonomi yang seperti apa? Salah satunya kehidupan ekonomi yang dimaksud di sini ada penggalian sungai Gomati dan Candrabaga. Jadi Sungai Gomati dan Candrabaga ini dulunya fungsi dahulu adalah untuk membendung sungai supaya tidak banjir. Tapi fungsi yang sekarang pada masa Tarumanegara, fungsinya itu adalah untuk pertanian. Oke. Jadi dapat disimpulkan bahwa prasasti Tugu itu menunjang kehidupan ekonomi di kerajaan Tarumanegara. Dengan adanya prasasti Tugu, kehidupan masyarakat Tarumanegara itu akan semakin maju. Pertaniannya juga semakin maju karena tanah-tanah pertanian yang ada di Tarumanegara itu dialiri oleh Sungai Gomati dan Sungai Candrabaga. Itulah isi dari prasasti Tugu. Oke, tambahan satu lagi, maaf. Ini tadi isi dari Ciaruteun. Bagaimana tentang kebesaran dari Raja Purnawarman di sini, yaitu menceritakan adanya telapak kaki. Adanya telapak kaki yang sama dengan Dewa Wisnu. Jadi dapat dikatakan isi Ciaruteun ini kebesaran Raja Purnawarman, di mana Raja Purnawarman ini disamakan dengan Dewa Wisnu. Bagaimana dengan prasasti yang lainnya? Prasasti yang lainnya seperti Cidahyang, seperti Pasir Awi, seperti
Jambu, seperti Muara Cianten, itu juga menceritakan tentang kebesaran dari Raja Purnawarman itu sendiri. Oke. Ini mengenai prasasti, 7 buah prasasti yang ada di Kerajaan Tarumanegara. Kemudian yang kedua teman-teman, berita dari dalam apa yang menceritakan, yang memperkuat tentang keberadaan Kerajaan Tarumanegara. Oke, yang poin B, berita dari dalamnya, yaitu berupa kitab. Ada sebuah kitab peninggalan. Nah, kitab yang dimaksud di sini adalah kitab yang berjudul Wangsakerta. Wangsakerta. Mungkin kalian sudah tidak asing lagi dengan Wangsakerta, karena kalau kalian mengikuti tes latihan pendalaman materi Kerajaan Kutai minggu yang lalu, kalian akan mendapatkan soal ini. Apa itu Wangsakerta? Nah, kita bahas di sini. Wangsakerta ataupun kitab yang memperkuat tentang Kerajaan Tarumanegara ini, biasanya kitab ini berisi tentang silsilah raja Kerajaan Tarumanegara. Oke. Jadi Wangsakerta ini sebenarnya dapat dikatakan diragukan keabsahannya. Namun informasi yang terkandung di dalamnya cukup dapat dijadikan pandangan, terutama tentang keberadaan Kerajaan Tarumanegara. Kenapa bisa digunakan sebagai acuan? Karena di dalam kitab Wangsakerta ini, di sini menceritakan atau katakanlah memuat silsilah raja pertama di Tarumanegara sampai raja yang terakhir. Ngomong-ngomong tentang raja pertama, siapa yang dimaksud di sini? Ternyata di Tarumanegara, selain kita mengenal yang namanya Purnawarman, sebelum Purnawarman itu silsilah yang pertama atau raja yang pertama di sini kita mengenal yang namanya Jayasingawarman. Oke. Warman ya. Dari Kutai kemarin kita mengenal yang namanya siapa rajanya? Kudungga, Asmawarman, dan Mulawarman. Semuanya memakai akhiran Warman karena Warman ini disinyalir adalah nama asli Indonesia. Oke. Yang kedua, setelah Jayasingawarman, silsilah raja selanjutnya adalah Dharmayawarman. Ada Dharmayawarman. Yang ketiga, baru kita mengenal yang namanya Purnawarman. Yang keempat, kita mengenal yang namanya Wisnuwarman. Sebaliknya lagi, raja yang kelima sesuai dengan kitab Wangsakertanya ada Indrawarman, dan silsilah raja yang terakhir sesuai dengan kitab Wangsakertanya ada Raja Candrawarman. Oke, itu sesuai dengan kitab Wangsakerta yang ada di dalam Kerajaan Tarumanegara. Oke, cukup jelas ya kawan-kawan? Kita kurang lebih punya 1, 2, 3 lembar, mau 4 lembar materi. Mudah-mudahan kalian cukup jelas. Tapi sebelum saya akhiri, kalau tadi kehidupan politik, maka di sini saya tambahi adalah kehidupan ekonomi. Oke. Bagaimana kehidupan
kehidupan ekonomi. Biasanya ekonomi itu dibarengi dengan kehidupan sosial. Kehidupan ekonomi atau kehidupan sosial di Tarumanegara itu bertumpu pada pertanian dan peternakan. Hal ini diperkuat dengan prasasti. Prasasti apa tadi? Iya, ada prasasti Tugu. Ingat, soal ini sering keluar tentang prasasti Tugu. Yang tadi isinya penggalian Sungai Gomati. Saya tambahin di sini ya. Penggalian Sungai Gomati dan Candrabaga seluas kurang lebih, kalau dulu belum punya meteran, maka kerajaan Tarumanegara itu menggunakan alat ukurnya berupa tombak, dimana ketika diukur dengan tombak maka luas penggaliannya itu mencapai 6.112 tombak. Atau kalau kita jadikan ukuran meter, maka ukuran ini kurang lebih adalah 12 km. Nah, sungai inilah nanti yang digunakan untuk pertanian dan juga menunjang adanya peternakan. Nah, untuk peternakan sendiri di kerajaan Tarumanegara di sini sebagai apa ya namanya? Sebagai hadiah dari Raja Purnawarman karena telah selesai menggali sungai Gomati dan Candrabaga untuk pertanian tadi, maka Purnawarman memberikan hadiah berupa 1000 ekor lembu kepada kaum Brahmana. Oke. Kenapa Raja Purnawarman itu memberikannya kepada Brahmana? Karena lagi-lagi yang namanya kaum Brahmana, kaum atau kasta Brahmana sendiri, dia adalah kasta yang paling tinggi dan hanya kaum Brahmana lah saja yang mampu membaca bahasa Sanskerta. Nah, di mana bahasa Sanskerta itu biasanya bahasa yang ada di dalam kitab agama Hindu. Dan Tarumanegara sendiri itu adalah sebuah kerajaan yang beragama Hindu. Sedangkan kitab di dalamnya itu menggunakan bahasa Sanskerta, dan yang bisa membaca itu adalah Brahmana. Maka dari itu, sebagai bentuk rasa syukurnya, di sini hadiahnya ditujukan kepada kaum Brahmana. Biasanya seperti itu, baik Tarumanegara maupun kerajaan Kutai. Oke. Bagaimana dengan kehidupan kebudayaannya? Yang terakhir, kehidupan kebudayaan. Ternyata di dalam kebudayaan di Tarumanegara
rakyat maupun kerajaan di sini sudah mengenal teknik dan cara penulisan dalam prasasti ataupun kitab tadi, seperti kitab Wangsakerta. Nah, tulisannya di sini biasanya mereka menggunakan huruf Pallawa. Jadi huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta itu biasanya ada di dalam prasasti. Kalau di Tarumanegara ada kitab Wangsakerta tadi, terus prasastinya ada 7 buah prasasti tadi. Kemudian kalau di Kerajaan Kutai yang kemarin, kita kan juga mengenal yang namanya huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta, di mana huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta di dalam Kerajaan Kutai dapat kita lihat pada salah satunya adalah prasasti Yupa yang berangkat tahun 4 Masehi. Oke, begitu saja pertemuan pagi ini dari saya. Semoga pertemuan dengan saya menuliskan video tulisan pembelajaran ini dapat membantu kawan-kawan semua dalam belajar sejarah menjadi lebih enak, lebih mudah, dan lebih mudah untuk menghafalkan. Begitu, kawan-kawan semuanya, selamat belajar. Semoga sukses, jaga kesehatan, dan keep smile. Salam dari saya.